Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Parazahi dengan NIM 05081382126072 dari kelas HPTB. Apa itu mikologi? Mikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni mikes yang berarti jamur dan logos yang berarti ilmu. Mikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungi atau sering disebut juga cendawan. Kajian dalam mikologi antara lain meliputi taksonomi jamur, fisiologi jamur, dan budidaya jamur. Fungi sering dikira sebagai tumbuhan. Sesungguhnya, fungi bukanlah tumbuhan dan pastinya juga, fungi bukan binatang. Fungi adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil. Jadi, fungi bukan termasuk tumbuhan. Fungi adalah organisme yang unik. Karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka fungi memiliki kingdom atau kerajaan sendiri dalam susunan taksonomi. Bagian utama dari fungi adalah serangkaian filamen, serat-serat halus yang membentuk apa yang disebut mycelium atau miselium. Miselium adalah tubuh utama dari fungi. Dia menjalar dan menyebar ke dalam tanah, memakan segala sesuatu yang dilaluinya. Kayu, batu, dan semuanya. Semua akan dilumat. Mereka melakukannya dengan menggunakan produksi enzim yang bisa membantu mencerna segala material di tempat mereka tumbuh. Enzim ini ibarat cakar bagi fungi. Selanjutnya adalah morfologi dari jamur. Sebenarnya jamur memiliki berbagai macam bentuk seperti bulat, lonjong, dan berbentuk tudung seperti di gambar. Kita akan mengambil secara generalnya saja atau secara kebanyakan bentuk jamur. Susunan yang pertama terdiri dari tudung atau phylleus. Selanjutnya yang kedua adalah lamella atau gills. Selanjutnya yang ketiga adalah hipa. Yang keempat adalah inti sel. Yang kelima adalah septa. Yang keenam adalah miselium. Dan yang ketujuh cincin atau annulus. Dan yang kedelapan adalah stip atau tangkai buah. Berdasarkan dari bentuk tubuh buahnya, jamur dibedakan menjadi 4 divisi. Yang pertama adalah jamur zygomicota. Yang kedua adalah jamur ascomycota, yang ketiga adalah jamur basidiomycota, dan yang keempat adalah jamur deuteromycota. Pada materi kali ini saya akan membahas lebih dalam jamur dari kelas Basidiomycota. Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Basidiomycota adalah divisi dalam kerajaan fungi yang mencakup semua spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak yang disebut basidium. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari jamur Basidiomycota. Yang pertama adalah berbentuk besar atau makroskopis. Yang kedua, kepala atau tudungnya berbentuk seperti payung. Yang ketiga, memiliki warna yang bermacam-macam dan beraneka ragam. Selanjutnya yang keempat, memiliki tubuh buah yang dinamai basidiokarp. Basidiokarp ini terdiri dari hipa yang bersekat, di mana setiap sekatnya terdiri dari satu inti. Jamur Basidiomycota mengalami reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi seksual membentuk basidiospora, sedangkan reproduksi aseksual membentuk conidia. Berikutnya adalah habitat dari jamur Basidiomycota. Jamur Basidiomycota umumnya hidup sebagai sapropit di sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya, sisa daun di tanah, merang padi, dan batang pohon mati. Sedangkan jamur yang parasit hidup pada organisme inangnya. Misalnya, tumbuhan dan manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Selanjutnya adalah peranan positif dari jamur Basidiomycota. Yang pertama adalah jamur merang. Jamur merang sebagai bahan dasar masakan dan makanan ringan. Kandungan antibiotiknya berguna untuk pencegahan penyakit anemia, menurunkan darah tinggi, dan pencegah penyakit kanker. Jamur ini juga dikenal sebagai penawar racun. Yang kedua merupakan jamur sitek. Jamur ini biasa digunakan sebagai bahan makanan. Spora sitek dikenal dapat meredakan efek serangan influenza, menghambat pertumbuhan sel kanker, leukemia, dan reumatik. Selain memiliki peranan positif, jamur dari kelas Basidiomycota memiliki peranan negatif seperti jamur karat dengan spesies Hemeleia pastatrix. Jamur ini tidak mempunyai basidiokarp, hidup parasit pada kopi, jagung, rumput, gandum, murbei, dan lain-lain. Miselium jamur ini tidak menelusuri jauh dari tempat infeksinya
dan membentuk bercak seperti karat. Selanjutnya yang kedua adalah jamur gosong dari spesies Ustilagomaides. Jamur ini adalah jamur penyebab penyakit gosong bengkak pada jagung. Jamur ini merupakan dimorfik yang memiliki artian dalam siklus hidupnya dapat terjadi dua bentuk, yaitu membentuk sel khamir dan membentuk miselium. Itulah merupakan penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.